Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam sejahtera untuk kita semua, Salam harmoni. Bertemu lagi dengan saya Iman Dewi Diana. Nah, pada video kali ini saya kembali lagi membawakan video praktikum anatomi dan fisiologi manusia pada sistem sirkulasi, di mana pada kegiatan ini untuk mengetahui jumlah atau untuk mengetahui golongan darah dari seseorang. Nah, adapun tayangan video berikut ini, selamat menonton. Golongan darah manusia ada dua kelompok, yaitu sistem ABO yang terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O. Yang kedua, yaitu sistem resus yang menentukan apakah darah resus positif atau negatif. Sehingga akan terdapat 8 tipe golongan darah. Perbedaan ini sudah tertulis di dalam kode genetik kita. Seorang golongan darah A akan memproduksi plasma antibodi dengan tipe antigen B. Begitu pula dengan golongan darah B yang memproduksi plasma antibodi tipe A. Sedangkan golongan darah AB mempunyai antigen A dan B namun tidak mempunyai dari plasma antibodi, sehingga bisa menerima transfusi darah dari golongan darah A dan B maupun golongan darah O yang tidak memiliki antigen sama sekali dan antibodi A dan anti B. Maka daripada itu, golongan darah O bisa ditransfusikan ke golongan darah apapun, namun hanya bisa menerima dari sesama golongan darah O. Maka daripada itu, golda O adalah donor universal dan golongan darah B adalah penerima universal. Peraturan ini juga sama berlaku untuk sistem resus, di mana resus positif hanya dapat menerima resus positif dan resus negatif, dan resus hal ini dikarenakan resus negatif tidak mempunyai antigen D, namun seseorang resus negatif tidak dapat menerima dari resus positif. Adapun tujuan praktikum ini yaitu untuk menentukan golongan darah seseorang dengan sistem ABO dan sistem resus. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama yaitu ada alcohol swab, yang kedua yaitu blood lancet, yang ketiga satu set antiserum yaitu serum anti A, anti B, anti AB, dan anti D. Kemudian ada kartu uji golongan darah, tusuk gigi, dan juga sampel darah. Adapun cara kerja, yang pertama yaitu bersihkan jari dengan alkohol swab, lalu tusuk ujung jari menggunakan blood lancet. Pijat ujung jari agar darah mudah keluar, lalu teteskan darah pada 4 titik dalam bagian bulatan kartu uji golongan darah. Kemudian bersihkan ujung jari bekas tusukan dengan alkohol swab agar tidak terjadi infeksi. Teteskan 1 tetes serum anti A, B, AB, dan D pada masing-masing sampel darah. Lalu aduk darah dengan menggunakan tusuk gigi agar bercampur dengan serum. Tusuk gigi yang digunakan usahakan tusuk yang berbeda supaya tercampur rata. Kemudian keringkan dan anginkan, lalu tunggu hasilnya hingga terlihat jadinya penggumpalan. Adapun hasil dari 3 sampel, di mana sampel pertama dapat diketahui bahwa memiliki golongan darah A dengan resus positif. Hal ini karena adanya gumpalan di anti A dan gumpalan di anti D. Selanjutnya, pada sampel 2 diketahui memiliki golongan darah B hal ini dengan resus positif. Hal ini dikarenakan terdapat gumpalan pada anti B dan AB serta pada gumpalan di anti D. Sedangkan pada sampel ketiga memiliki golongan darah O resus negatif. Hal ini dikarenakan tidak terdapat gumpalan darah pada semua serum, baik itu anti A, anti B, anti AB, dan anti D. Untuk selanjutnya yaitu akan pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKM. Untuk pertanyaan pertama, apakah fungsi dari pengulangan darah? Fungsi-fungsi dari jawabannya yaitu fungsi-fungsi dari pengulangan darah. Yang pertama yaitu untuk transfusi darah, yang kedua yaitu untuk menghindari penyakit-penyakit tertentu, yang ketiga untuk membantu memantau program diet, yang keempat yaitu mencegah risiko penggumpalan darah,
Yang kelima itu menghindari risiko penyakit jantung. Yang keenam yaitu mencegah penyakit kanker perut. Dan yang ketujuh yaitu mencegah masalah kesuburan. Pertanyaan yang kedua yaitu, pada transfusi darah, sistem penggolangan darah apakah yang umumnya diperhatikan? Mengapa demikian? Uraikan pendapat Anda. Jawaban, menurut saya, penggolongan darah yang umumnya diperhatikan yaitu penggolongan darah sistem ABO. Hal ini didasarkan pada adanya antigen dalam sel darah merah atau eritrosit. Orang dengan golongan darah A akan memiliki antigen A, sedangkan pemilik darah B akan memiliki antigen B, dan orang dengan golongan AB akan memiliki kedua jenis antigen tersebut. Sebaliknya, pemilik golongan darah O tidak akan memiliki antigen apapun. Pemilik golongan darah A dan B masing-masing hanya dapat menerima dari golongan darahnya atau dari golongan darah O. Pemilik golongan darah AB dapat menerima semua golongan darah. Pemilik golongan darah O hanya dapat menerima dari golongan darah O. Selain sistem ABO juga ada sistem resus. Sistem resus ini berdasarkan ada tidaknya antigen resus pada dinding sel darah merah seseorang. Orang yang golongan darah resus positif dan negatif hanya dapat menerima dari golongan yang sama. Pertanyaan ketiga yaitu, rincilah reaksi penggumpalan yang terjadi pada masing-masing antisera yang digunakan dalam video praktikum yang sudah Anda cermati. Jawabannya yaitu, setelah diberikan antisera pada masing-masing darah, maka didapatkan hasil. Apabila itu golongan darah A, maka akan terjadi penggumpalan pada antigen A dan juga pada antigen AB. Sedangkan apabila memiliki golongan darah B, akan terdapat gumpalan pada antigen B dan juga antigen AB, sedangkan pada antigen A tidak terjadi penggumpalan. Misalnya apabila golongan darah AB, maka pada semua antigen itu baik antigen A, antigen B, dan antigen AB akan memiliki gumpalan. Sedangkan untuk golongan darah O, baik itu antigen A, antigen B, dan antigen AB tidak akan terdapat gumpalan. Nah, untuk resus, di mana apabila terjadi penggumpalan, maka itu merupakan resus positif, sedangkan tidak terjadi penggumpalan, maka itu disebut dengan resus negatif. Nah, sekian pembahasan video praktikum kali ini. Saya mohon maaf apabila terjadi pengucapan kata atau pelafalan yang salah. Di sini saya mohon kritik dari para penonton untuk agar kedepannya dalam proses pembuatan video seperti ini lagi saya lebih baiknya tidak ada kesalahan-kesalahan seperti pada video-video sebelumnya. Nah, saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan salam santi, om santi santi om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Salam harmoni. Terima kasih. Dadah.